Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita orang-orang yang senantiasa memperdalam ilmu agama dan juga mengamalkannya serta mendakwahkannya kepada yang lain. Sekarang kita melanjutkan pembahasan kita masih dalam kitab Ushulul Iman. Sekarang kita melangkah ke matan yang kedua tentang bab Innallaha Azza wa Jalla la yanam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur Dan kita akan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim nomor 179 An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin faqala inna Allah azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam. Dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, mengatakan qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khams kalimat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan ada 5 sabda beliau dalam hadis ini 5 hal yang perlu kita jelaskan dan juga kita pahami. Beliau mengatakan yang pertama, innallaha azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur dan tidak seharusnya dia tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'uh. Allah Subhanahu wa taala menurunkan timbangan dan juga mengangkatnya. Yarfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar. Jadi amal ibadah hambanya malam hari diangkat sebelum masuk siang hari. Dan begitu juga sebaliknya, wa amalun nahari qabla amalil lail. Dan juga amal ibadah siang hari diangkat sebelum masuk waktu malam. Hijabuhun nur. Hijabnya adalah nur, cahaya. Di sebagian hadis yang lain disebut an-nar api seperti itu. Lau kashafahu la ahraqat subuhatu wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Rawahu Muslim. Artinya, kalau seandainya hijab itu dibuka, maka dengan keagungan wajah Allah Subhanahu wa taala terbakarlah semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala sampai sejauh pandangannya. Ini adalah terjemahan hadisnya. Kemudian akan kita jelaskan sedikit demi sedikit. Muallif mengatakan di sini, hadzal haditsu syuru' min asy-syekh rahimahullahu fi bayan as-sifat. Hadis ini adalah awal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Syekh tentang penjelasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikru ahaditsus sifat dakhilun fil imani billah. Dan perlu kita ketahui, menjelaskan hadis-hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala itu masuk kepada bab keimanan. Sesuai dengan judul pembahasan kita ini atau bukunya adalah Ushulul Iman, pokok-pokok keimanan. Makanya Syekh Muhammad At-Tamimi membuat hadis ini pada bab atau kitabnya ini Ushulul Iman. Li'anna al-imana billah huwa imanun birrububiyah. Karena perlu kita ketahui, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup yang pertama tentang rububiyah. Ini yang sering kita katakan tentang af'alullah Subhanahu wa taala, tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala.
menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, ya. Kemudian juga mencakup al-uluhiyah, tentang ibadah Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang uluhiyah. Jadi kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mencakup wal asma was sifat, dan juga mencakup nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh tepat, ya, Syekh Muhammad At-Tamimi membuat hadis tentang sifat Allah ini pada matan kitab Ushul Iman. Fa kullu haditsin fihi dzikru asma wa sifat lil haqqi fa huwa yusaqu fi babil iman billah. Jadi semua hadis yang menyebutkan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah yang benar, maka itu semuanya masuk pada bab keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha yadullu ala anna ahadits as-sifat hiya ahaditsul iman billahi azza wa jalla. Jadi inilah sebagai dalil dan juga menunjukkan kepada kita bahwasanya hadis tentang sifat-sifat dan juga nama-nama Allah itu dimasukkan kepada bab beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Id al-iman yakun bi ma'rifatil haqq azza wa jal wal ilmu bi asma'ihi wa sifatihi. Dan juga iman sangat mencakup tentang mengetahui kebenaran dan juga memiliki ilmu tentang asma dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan harus juga didasari dengan ilmu dan juga ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengatakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kita tidak memiliki ilmu dan ma'rifah tentang Allah Subhanahu wa taala, ini sama saja dengan bohong dan sebagainya. Fa imanuna bil haqqi wa azza wa jal, ya, iman an ilmin bi asma'ihi wa sifatihi wa nu'uti jalalihi wa karimi af'alihi subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa kita katakan bahwasanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita yang benar, yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala harus betul-betul didasari dengan ilmu tentang asma, nama-nama Allah, dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, ya, dan juga mengetahui af'alullah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi kita katakan dan juga kita bacakan dalam hadis ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam." Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tidur dan seharusnya Allah Subhanahu wa taala memang tidak tidur. La yanamu li kamali qayyumiyatihi, ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sini tidak tidur. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengurus seluruh alam semesta ini. Bagaimana mungkin Tuhan itu tidur? Tidak mungkin. Jadi ini adalah salah satu ma'rifat kita, salah satu pengetahuan kita, ilmu kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidur, dan ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna untuk mengatur segala sesuatu. Jadi kalau ada atau sesembahan-sesembahan yang mereka katakan tidur, itu tidak layak menjadi sesembahan, karena memang yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Allah tidak tidur. Ini menunjukkan sempurnanya Allah Subhanahu wa taala dalam mengurus alam semesta. Wa kamal hayatihi jalla jalaluhu, dan juga kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini betul-betul sempurna. Kita manusia memang harus ada tidur karena kita lemah, tidak kuat. Kalau tidak tidur mungkin akan terjadi kerusakan di tubuh kita dan sebagainya. Tapi beda halnya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak tidur. Ini menunjukkan kesempurnaan
Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur segala sesuatu dan kesempurnaan kehidupan yang Allah tunjukkan kepada kita. Fa hadha an-nafyu maqsud bihi kamal diddihi. Dan ini adalah nafi ya, peniadaan. Maksudnya kata la yanam, tidak tidur. Ini adalah kata nafi ya, peniadaan. Ini menunjukkan kesempurnaan yang tidak memiliki sifat ini. Maksudnya sempurna, lawannya sempurna seperti itu. Jadi ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Kemudian fa idza jaa nafi fil kitab wa sunnah fa inna ma yuqsadu bihi itsbat kamal diddihi. Dan jika ada dalam Al-Qur'an atau dalam hadis tentang sesuatu yang menjelaskan nafi, itu menunjukkan atau menetapkan selainnya itu adalah sempurna. La yanam berarti tidak tidur, tidak pernah tidur. Berarti selainnya itu sempurna seperti itu. Fadiddun naum al-hayah wal qayyumiyah. Adapun dalam bahasa Arab, lawan kata dari tidur itu adalah hidup, dan qayyum maknanya banyak ya. Bisa juga ada makna tinggi dan juga mengurus ya, mengurus segala sesuatu seperti itu. Lihada naqul inna Allah la yanam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Fiha itsbat kamal hayatillah. Jadi di sini kita katakan tadi kan ada la yanam, tidak tidur. Ini sebuah penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hidupnya sangat sempurna. Makanya Allah punya nama Al-Hayy, Maha Hidup. Seperti itu. Wa kamal qayyumiyatihi, dan juga sempurnanya qayyumnya. Seperti itu. Walihada fi ayatil kursi, ya, dan disebutkan juga dalam ayat kursi, dan mayoritas kaum muslimin hafal ini. Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan dalam ayat itu sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Hidup dan juga Maha mengatur segala sesuatu seperti itu. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan nanti setelah jeda berikut ini. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Usulul Iman ya. Tadi kita telah membahas sedikit tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan Al-Hayyul Qayyum ya, Maha Hidup dan juga Maha menguasai atau Maha menguasai segala sesuatu dan mengatur segala sesuatu, atau bisa disebutkan juga Qayyum itu adalah Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri seperti itu. Maka dalam ayat kursi dijelaskan tentang sifat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, di sini sebagai penguat yang kita sampaikan tadi, Allahu la ilaha hu ya illahu ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyul Qayyum, yang Maha Hidup. Al-Qayyum, yang berdiri sendiri atau menguasai segala sesuatu ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak tidur seperti itu. Dan ini dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Falikamali hayatihi subhanahu wa ta'ala walikamali qayyumiyatihi. Dan ini yang kita katakan, ini juga sebagai penguat bagi kita tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena
Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan juga Maha berdiri sendiri. Allah tidak butuh bantuan terhadap kepada orang lain dan sebagainya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, dan juga kitalah makhluknya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan tadi la ta'khudhuhu sinah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai, tidak pernah futur, dan juga tidak pernah i'rad, berpaling dari kekuasaannya seperti itu. Jadi tidak ada yang bisa menyaingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wala naum, dan juga tidak pernah tidur. La yusghiluhu subhanahu wa taala an qayyumiyatihi sya'nan an syai'. Jadi tidak ada yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dari berdirinya sendiri untuk menguasai dan juga mengatur alam semesta ini, tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna untuk mengatur dan berdiri sendiri untuk mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini sebagai seorang muslim. Jadi tidak ada yang bisa menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha segala sesuatu, ya, qadir, kuasa terhadap segala sesuatu. Jadi dengan pengetahuan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin segala urusan kita, segala kebutuhan kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah seharusnya yang ada pada akidah-akidah setiap muslim. Sehingga dia tidak merasa bahwasanya kehidupannya inilah kehidupan terburuk jika dibanding dengan orang lain, tidak. Kita harus meyakini bahwasanya Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang akan memberikan kita kecukupan, seperti itu. Jadi jangan takut, wahai kaum muslimin, karena kita memiliki Tuhan yang maha sempurna, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ucapan Nabi Muhammad SAW, yakhfidul qista wa yarfa'u. Al-maqsud, kata muallif di sini, maksudnya bil qista huna adalah al-mizan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan timbangan amal seseorang. Makanya Allah katakan, wa nada'ul mawazina al-qista li yaumil qiyamah. Jadi Allah Subhanahu wa taala nanti hari kiamat itu akan menimbang amal ibadah kita semua. Disebutkan di sini wa zahiruhu. Jadi secara zahir dalam nas yang kita bacakan ini, anallaha azza wa jalla yukhfidul mizan wa yarfa'u. Jadi secara zahir makna dari hadis yang Rasulullah sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala bisa nanti di hari kiamat menurunkan timbangan seseorang dan juga menaikkan timbangan orang lain, seperti itu. Kama yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan yang cocok dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita seorang muslim harus meyakini ini. Allah menurunkan dan juga menaikkan timbangan amal ibadah. Harus kita yakini. Bagaimana Allah menurunkan menaikkannya? Allahu a'lam. Yang jelas kita harus yakin bahwasanya hari kiamat nanti ada penimbangan amal ibadah. Ada yang amal ibadahnya dinaikkan Allah, ada yang diturunkan dengan sebab-sebab. Seperti seorang ayah umpamanya, dia melihat amal ibadahnya sedikit, tapi kok tiba-tiba naik seperti itu. Itu disebabkan beberapa hal, seperti doa anaknya. Anaknya senantiasa berdoa, ya Allah ampunkanlah dosa orang tuaku atau kedua orang tuaku. Maka dengan salah satu sebab doa anak tadi, maka Allah naikkan timbangan amal ibadahnya, seperti itu. Makanya di akhirat, ya, banyak orang yang heran kenapa amal ibadahnya banyak, karena mendapat istighfar atau minta ampunan orang lain terhadap dirinya, atau mungkin disebabkan oleh amal jariah beliau berupa ilmu yang diajarkan atau juga tanah yang dia wakafkan untuk kemaslahatan agama Islam, seperti itu. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan tadi
yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar. Jadi setiap hari, ikhwan, amal ibadah kita ini dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu amalan malam kita akan dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk siang. Begitu juga sebaliknya. Kalau amalan siang itu dinaikkan sebelum masuk malam. Ini mengingatkan kita, atau bisa kita katakan memberikan kita motivasi agar senantiasa melakukan amal ibadah. Kita bertanya kepada hati kita, sebelum masuk malam, amalan siang ini apa yang sudah saya amalkan? Apa yang sudah saya laksanakan dari berbagai ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau malah dosa yang dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di hati kita ini merasa ada penghambaan dan juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sering bertanya, ini sore hari dan akan masuk malam dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat amal ibadah kita. Maka persiapkan. Jika orang-orang yang masih melakukan dosa maksiat, ingat Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat amal ibadah kita ini. Sehingga kita stop tidak melakukan dosa. Jadi inilah yang seharusnya ada pada diri kita setiap hari. Karena dalam satu hari Allah 2 kali mengangkat amal ibadah ini. Yang sangat kita sayangkan, masih banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak memahami ini. Bahkan dengan sangat mudah dan juga percaya diri mereka melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia tidak takut nanti di akhirat seluruh amal ibadah dan juga maksiat dosa yang dia lakukan itu akan dinampakkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang yang senantiasa dimudahkan melakukan amal soleh. Karena inilah senantiasa doa yang sering dibaca oleh para ulama kita dan juga orang-orang soleh. Apa doa mereka? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, kami meminta kepadamu agar kami mencintaimu dan juga mencintai orang-orang yang cinta kepadamu dan juga mencintai amal ibadah yang senantiasa mendekatkan kami kepada Engkau ya Allah. Jadi memang harus sering-sering kita berdoa agar kita dimudahkan melakukan amal soleh ini. Jadi ketika kita mengingat amal ibadah atau catatan-catatan harian kita yang kita lakukan hari ini akan diangkat 2 kali dalam sehari, maka tentunya kita juga akan bersiap-siap seperti itu. Jadi yang jadi masalah orang tidak tahu bahwasanya amal ibadahnya atau kelakuannya diangkat 2 kali. Jadi inilah keutamaan menuntut ilmu ya ikhwan. Kita tahu amal ibadah kita diangkat, maka kita persiapkan. Seperti itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kashafahu la ahraqat subuhatu wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Hada muta'alliqun bi kulli syai." Jadi hadis yang kita bacakan ini sebelumnya adalah hijabuhun nur, kita katakan tadi. Hijab Allah itu adalah cahaya. Dalam hadis yang lain disebutkan an-nar adalah api ya. Lau kasyafahu, kalau seandainya Allah menyingkapnya, menyingkap hijab itu darinya. La ahraqat subuhat wajhi man taha ilaihi basaruh min khalqi. Maka akan terbakarlah dengan keagungan wajah Allah Subhanahu wa taala semua hamba-hambanya sejauh pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan
keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disingkap saja hijab Allah itu, semua kita ini, bahkan ciptaan Allah semua terbakar. Baik langit, bumi, matahari, semuanya terbakar. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini, fama 'ada Allah azza wa jalla fahuwa makhluk, ya. Perlu kita ketahui, selain Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya adalah makhluk. Kenapa kita katakan di antara kalamullah itu adalah sifatnya Al-Quran, bukan makhluk. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya itu makhluk. Jadi kita manusia, ars, kursi, langit, planet, tumbuh-tumbuhan, hewan, laut, air, itu semuanya adalah ciptaan Allah atau makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tadi tentang hijab Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan tadi hijab Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Dalam hadis yang lain disebut dengan api, ya. Yang jelas kalau hijab itu disingkap, dibuka, maka terbakarlah semua makhluk Allah Subhanahu wa taala sejauh pandangannya. Dan perlu kita ketahui sebagaimana kita katakan tadi, selain Allah Subhanahu wa taala termasuk zatnya, sifatnya adalah makhluk. Baik itu ars, seperti kata mu'allif di sini, minal arsy wa hamalatuhu, yaitu ars dan juga yang mengangkat ars, yaitu para malaikat, ya. Ila akhir malakutillah Subhanahu wa taala, sampai semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Falau kushifal hijab Subhanahu wa taala la ahraqat subhatu wajhi ay nurahu mantaha ilaihi basaruhu min khalqi. Kalau seandainya hijab tadi dibukakan, maka terbakarlah dengan keagungan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi cahaya tadi, hijab tadi membakar semuanya. Sampai mana? Sampai intaha ilaihi basaru min khalqi. Sampai akhir pandangan Allah Subhanahu wa taala, yakni kullal khalq. Karena semua makhluk Allah Subhanahu wa taala ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya hancur, terbakar. Lianna, di sini diperkuat oleh muallif, ya, lianna basarul haq, ya, lianna basarul haq Subhanahu wa taala laysa lahu had. Dan sini juga akidah kita harus meyakini bahwasanya pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Jadi jika pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya, maka semuanya akan terbakar jika hijab tadi disingkap. Wala nihayata fahuwa muta'alliqun bi jami'il makhluqat. Dan juga tidak ada nihayahnya, akhirnya. Jadi tidak ada batasan pandangan Allah dan juga tidak ada akhirnya. Fahuwa muta'alliqun bi jami'il makhluqat. Dan itu semua bisa memandang dan melihat semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taha ilaihi basaruhu min khalqih," yakni kulla syai'.
Jadi segala sesuatu Allah lihat, Allah pandang. Wa basaruhu wasi'al makhluqat jami'an. Dan juga penglihatan Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'na ahraqa kulla syai'. Tabaraka Rabbuna wa ta'ala wa taqaddas. Jadi di sini bisa kita pahami bahwasanya seluruh makhluk ini bisa hancur terbakar jika hijab Allah Subhanahu wa taala Allah singkap. Allah buka. Ini menunjukkan kekuasaan dan juga kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita seorang muslim yang hakiki harus meyakini ini. Ketika kita memiliki ilmu tentang ini, maka kita akan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berani. Tidak akan berani melakukan dosa maksiat. Allah singkap saja kita hancur semua. Mati kita semua. Karena kita sangat lemah jika dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan kita ini bisa kita ambil ada beberapa intisari. Yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan juga maha berdiri sendiri untuk mengatur segala sesuatu ini. Jadi ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti sebagian orang yang menyembah dewa kehidupan, ada dewa kematian. Jadi Tuhan mereka tidak sempurna. Karena sifat kehidupan ada pada Tuhan ini, kematian ada pada Tuhan ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala sempurna menghidupkan dan mematikan. Seperti itu. Kemudian dalam akidah kita, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat amalan orang lain dan juga amalan kita setiap hari 2 kali. Jadi ini mengingatkan kita ya, ini mengingatkan kita semua agar betul-betul setiap hari bermuhasabah, mengoreksi diri kita, apakah kita ingin amal ibadah kita yang dinaikkan itu, yang diangkat itu adalah amalan baik atau amalan buruk. Tentunya kita mau amalan baik, maka kita perbanyaklah berbuat baik dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada timbangan, al-mizan. Dan secara khusus nanti di akhirat Allah menaikkan dan juga menurunkan timbangan hamba-hambanya. Maka kita perbanyaklah amal ibadah yang bisa menaikkan timbangan kita walaupun kita telah wafat, telah meninggal dunia. Dengan apa? Seperti amal jariah, mengajarkan ilmu agama, sedekah, membangun masjid, sumur dan sebagainya. Sehingga walaupun kita meninggal dan itu masih digunakan oleh orang lain dalam agama ini, maka amal ibadah kita terus mengalir seperti itu. Jadi secara tidak langsung kita diajarkan agar mencari amal ibadah yang mengangkat timbangan kita. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala punya hijab. Yaitu nur, cahaya atau api ya. Kita harus meyakini ini. Makanya saking lemahnya kita, Allah kasih hijab agar hambanya ini tidak terbakar. Tidak hancur. Ini menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara rahmat Allah kepada kita, Allah tidak singkap itu. Sehingga kita masih hidup sampai sekarang. Kalau itu disingkap, dibukakan, maka seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala akan hancur
sejauh pandangan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita katakan tadi, pandangan Allah tidak ada batasnya dan tidak ada akhirnya. Jadi semua makhluknya mati kalau Allah singkapkan itu. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, kita manusia ini sangat lemah dan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lemah dan butuh kepada Allah, maka dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi dan petang berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Maha Hidup dan yang Maha berdiri sendiri, bi rahmatika astaghith, saya meminta rahmatmu, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah berikan diriku semuanya, ya penjagaan semuanya untuk diriku tarfata ain, walaupun sekedip mata. Ini menunjukkan kita harus ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, sehingga kita tidak mau urusan kita ini diserahkan kepada kita semuanya walaupun sekedip mata. Karena memang sejatinya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak doa ini ketika pagi dan juga petang, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kecukupan dan juga memberikan kita rahmat-Nya. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta dan selainnya adalah makhluk. Ini harus kita yakini. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala semuanya makhluk. Walaupun itu dijadikan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Tuhan. Pohon dijadikan sesembahan, laut, api, planet-planet, bintang-bintang, matahari, bulan, itu dijadikan orang-orang sebagai Tuhan. Namun dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan tidak layak dijadikan sebagai sesembahan. Karena sejatinya itu semua yang kita sebutkan adalah ciptaan dan tidak bisa menciptakan seperti yang Allah ciptakan. Ketika kita meyakini ini, maka semakin kuatlah akidah kita dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa poin yang kita jelaskan dalam bab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat, dan tentunya bisa kita amalkan dan juga bisa kita ajarkan, dan terlebih lagi bisa kita ajarkan kepada orang lain, sehingga ini menjadi amal ibadah kita dan penguat kita dan pengangkat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang-orang yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.